Kembali lagi di webinar Vokasi Zaman Now, anak vokasi zaman now mengenal vokasi lebih dekat. Masih bersama saya Sahil Mulahela. Kita berikan aplaus dulu yang meriah untuk acara sore hari ini. Luar biasa, alhamdulillah kita masih bisa hadir di studio ini. Dan sebelumnya saya juga ingin mengajak teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun yang sedang menyaksikan acara sore hari ini untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, menjalankan 3M-nya, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Itu yang harus terus dilakukan supaya kita bisa menghindari pandemi COVID-19 dan pandemi COVID-19 bisa cepat berakhir. Amin. Dan juga acara di sore hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Saya udah dari tadi tuh udah menantikan pengen ngobrol-ngobrol banget sama narasumber kita yang luar biasa di studio sore hari ini. Yang pertama kita punya seseorang yang dia ini viral banget di sosial media lewat kekuatan suaranya. Karena suaranya kita sering mendengar di televisi. Beliau adalah Mas Bimo Kusumo. Halo Mas Bimo. Halo. Apa kabar? Mas Sahil, Kapten Vincent, Pak Wikan, Mbak Gita semuanya dan teman-teman. Baik. Sehat? Sehat dong, harus. Itu suara nelen apa sih bisa bulat banget? Nelen quotation. Agak. Nelennya quotation ya. Aduh, oke. Mas Bimo sekarang kesibukan lagi apa aja nih? Masih saya bersuara, tarik Oke. suara tapi di bidang yang lain untuk mengisi suara di iklan-iklan, lalu company profile, webinar juga, dan kebetulan lagi fokus untuk Voice Institute Indonesia, lembaga voice talent, pembelajaran voice talent yang saya bangun bersama teman-teman voice talent yang lain. Oke, luar biasa. Dan setelah Mas Bimo kita juga di studio sudah kedatangan seorang pilot yang luar biasa. Beliau ini juga sering memberikan konten-konten edukasinya tentang dunia aviasi. Selain itu beliau juga punya single. Ternyata seorang penyanyi juga, Kapten Vincent. Hai, apa Selamat kabar? sore Kapten. Selamat sore. Apa kabar? Baik, baik. Sekarang saya ngikutin Kapten Vincent dari tadinya di Airbus A320, sekarang di Legacy 600 ya. Iya, betul Ya banget. itu sekarang di jet ya? Iya, Pesawat. private jet. Lebih ini ya, spesifik ya sekarang. Iya. Bisa sampai spesifik gitu ya. Harus dong. Kapten, jadi sekarang kesibukan masih terbang sering atau lebih banyak bikin konten edukasinya? Masih terbang juga, tapi karena private jet ini terbangnya lebih sedikit, kita punya kesempatan banyak untuk memberikan konten-konten edukasi. Oke. Gitu. Jadi fokusnya juga ke konten edukasinya itu ya? Jadi selama kita lagi nggak terbang, kita akan membuat konten yang orang butuhkan. Informasi penerbangan yang mereka butuh kita akan berikan buat teman-teman sekalian gitu. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Bimo Kusumo dan juga Kapten Vincent. Tapi sebelumnya saya juga pengen menyapa kedua narasumber kita yang saat ini juga bergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Pak Wikan. Selamat sore Pak Wikan. Selamat sore Mas Sahil, Kapten Vincent, Mas Bimo, Mbak Gita, dan semuanya. Apa Sehat kabar selalu Pak Wikan? semuanya. Sehat? Ya Mas, Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini 4 kali tes swab negatif terus ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, udah sampai 4 kali Yang aja penting Pak. harus protokol. Harus protokol itu protokol. Betul. Dan juga kita ingin menyapa ada Mbak Gita Savitri yang ada di Jerman. Selamat malam waktu Jerman Mbak Gita Savitri. Sekarang kebetulan pagi Mas Sahil. Oh pagi. Jadi Indonesia duluan. Udah pagi. Betul. Mundur jam. Ya, ya Betul. maklum. Ini jamnya belum disesuaiin. ngeles, Nggak ngeles. masalah. Mbak Gita, jam berapa sekarang di sana? Sekarang jam 10:16 lebih tepatnya. Pagi lah. Masih terang Oh di sini. gitu. Memang di Indonesia kita kalau menyebut pagi itu dengan sebutan malam Mbak, biar saya nggak salah-salah banget gitu. Oh ya, siap. Boleh, nggak apa-apa. Ngelesnya bagus ya. Mbak Gita kesibukan apa sekarang Mbak Gita? Sekarang aku masih bikin konten, terus aku juga masih kerja. Kebetulan aku juga punya kerjaan di sini sebagai cosmetic chemist. Sama aku juga sekarang udah mulai ngaudit lagi sih company visit, karena kan kemarin sempet di cancel tuh semua karena COVID kan, di sini angkanya naik. Cuma sekarang ini udah mulai buka lagi, jadi mulai kerja lagi jadi auditor gitu. Oke, baik, nanti juga kita akan ngobrol bareng sama Pak Wikan dan juga Mbak Gita Savitri yang ada di Jerman.
Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang lagi pada menonton sore hari ini, kami ucapkan terima kasih juga sudah mau bergabung meluangkan waktunya. Dan kami ingin menginformasikan bahwa seluruh kru yang bertugas pada hari ini dan juga saya, Kapten Vincent, Mas Bimo dan juga seluruhnya sudah melakukan protokol kesehatan dan melakukan tes COVID-19 dinyatakan negatif sehingga kami melaksanakan acara pada sore hari ini. Tapi kami tetap mematuhi protokol kesehatan dengan membatasi jumlah krunya juga dan juga kami tetap menjaga jarak. Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar dan juga nanti kita punya hadiah yang seru banget untuk teman-teman yang menyaksikan acara di sore hari ini. Jadi caranya adalah teman-teman silahkan foto selfie dengan layar yang sekarang lagi teman-teman tonton gitu ya. Backgroundnya jadi layarnya sekarang yang teman-teman tonton. Silahkan langsung diposting di Instagram Stories dengan tag @kamivokasi dan @CNBC Indonesia. Hashtagnya adalah kamivokasi. Dan akunnya jangan di private. Karena nanti untuk kami cek and recheck lagi ya supaya bisa dipastikan bahwa itu tidak fake. Dan 5 foto yang paling kreatif akan mendapatkan hadiah masing-masing berupa saldo e-wallet sebesar Rp500.000 dengan pajak ditanggung pemenang dan akan diumumkan di storiesnya @CNBC Indonesia hari Senin jam 12 siang. Serta kamu juga bisa kirim pertanyaan via WhatsApp di nomor 0812 12 99 0001 dan nanti 5 pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan e-wallet masing-masing Rp500.000 pajak ditanggung pemenang. Dan pemenangnya juga sama akan diumumkan di stories @CNBC Indonesia hari Senin jam 12 siang. Coba sebelumnya saya pengen menyapa dulu ada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom. Ada Mas Dedi Faisal, terus juga ada siapa lagi? Coba semuanya dada-dada ke kamera dong. Dada-dada ke kamera, ada Cahya, ada Mbak Cahya, ada Mas Sugianto. Halo semuanya, sehat ya? Aduh jangan sampai catokan ya. Ini biasanya suka acara-acara kayak gini mentang-mentang di rumah gitu sambil catokan gitu kan ya. Oke nggak apa-apa. Sudah 300 peserta yang tergabung di acara sore hari ini. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa sekali. Nah nggak pakai berlama-lama lagi, kita pengen langsung ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir di studio hari ini. Ada Mas Bimo Kusumo, ada Kapten Vincent, ada Pak Wikan dan juga ada Mbak Gita Savitri. Kita pengen tahu tentang sebenarnya apa sih vokasi itu. Nah sebelumnya saya pengen nanya dulu ke Mas Bimo nih. Mas Bimo ini kan dulunya sebenarnya kuliahnya apa sih Mas? Kuliahnya di komunikasi, ilmu komunikasi. Gitu. Kuliahnya ilmu komunikasi. Betul. Lalu kenapa akhirnya bisa menjadi seorang VO talent? Kalau ngomongin soal VO talent sebenarnya sudah dari dulu. Dari sebelum sekolah bahkan. Oke. Sebelum sekolah tuh sebelum TK bahkan gitu. Dari umur berapa ya? 4 tahun lah. 4 tahun udah dipekerjakan? Dari 4 tahun. Hah? 4 tahun udah dipekerjakan? Itu dia, saya bingung. Enggak gitu. Itu kemauan sendiri berarti ya? Karena kan biasanya udah timbul bakat kan dari kecil kan? Bakat, tapi kan belum tahu kalau itu sebenarnya bisa menghasilkan. Dan sekarang akhirnya baru terasa gitu kan ya? Tapi memang secara tidak sengaja gitu ya. Kalau dibilang semua orang punya bakat gitu. Mas Bimo mah enak sudah suaranya udah bagus segala macam gitu kan, mungkin banyak yang berbicara seperti itu. Kalau saya sih yakin setiap orang tuh punya bakat sebenarnya. Dilahirkan ke dunia, orang tuh pasti punya bakat. Yang mungkin belum semua punya adalah niat. Jadi kalau bakat sudah ketemu niat, mungkin itu yang bisa dibilang ya passion, ya apalah pokoknya segala sesuatu yang memang kita jalani dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi kalau banyak yang bilang memang sudah bakatnya gitu kan, tapi di luar bakat itu saya tetap ngulik-ngulik terus di perjalanan saya menjadi seorang, awalnya dubber, lalu ke voice over talent, pernah jadi siaran, kita pernah dalam satu radio juga kan sama Sahil gitu. Betul. Mungkin kita rangkum jadi satu namanya voice talent gitu ya. Di perjalanan saya menjadi seorang voice talent ya pasti banyak pembelajaran, banyak proses dan lain-lain gitu. Nah ini nih juga berhubungan sama dunia vokasi sebenarnya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut barengan sama Pak Wikan juga. Cuma sebelumnya saya pengen ke Kapten Vincent dulu. Cap, kalau boleh tahu Kapten Vincent itu sebenarnya backgroundnya dari dulu memang udah terarah pengen ke dunia aviasi atau gimana sih Cap? Panjang ceritanya. Panjang. Dari kecil pengennya ke aviasi. Oke. Semenjak umur 5 tahun saya tuh pengen jadi seorang pilot.
Tapi perjalanannya panjang karena orang tua nggak pernah mengizinkan. Jadi alhasil saya harus mencoba ke berbagai bidang dulu sampai akhirnya kita bisa capai gitu. Nah, gimana caranya akhirnya bisa meyakinkan orang tua bahwa Captain Vincent ini layak untuk menjadi seorang pilot gitu seperti sekarang? Berbagai cara, panjang sekali. Memang awalnya baik dari keluarga, dari orang tua dan kakek, nenek semuanya tidak ada yang setuju kita menjadi seorang pilot. Maka dari itu sekolah apa saja yang Anda mau, silahkan sekolah apa aja, tapi bukan pilot. Intinya jangan ke pilot lah ya. Intinya jangan ke pilot. Yang penting bukan pilot. Silahkan sekolah apa aja. Yang penting bukan pilot. Jadi kita coba berbagai macam sekolah. Jadi saya pertama dari sekolah komputer, an IT programmer. Terus saya ke Amerika sekolah juga sound engineering. Terus saya sekolah juga musik juga drum. Terus sekolah arsitek. Terus baru ambil pilot terakhir. Ini banyak banget dunianya Kapten Vincent ternyata ya. Jadi kalau diulik memang seorang Kapten Vincent ini tuh backgroundnya tuh luar biasa teman-teman semuanya. Nah, apa yang diomongin sama Mas Bimo, Kapten Vincent juga ini kan tadi seperti saya bilang berhubungan dengan dunia vokasi. Nah, Pak Wikan, mungkin bisa dijelasin sebenarnya apa sih pendidikan vokasi itu, Pak Wikan? Ya, saya jawab dengan sangat singkat dan padat. Nanti kalau kepanjangan malah nanti jadi kayak ceramah. Satu, pendidikan terapan, ilmu terapan. Oke. Dua, cenderung lebih spesifik daripada pendidikan akademik, lebih spesifik. Meskipun tidak sempit banget, tapi lebih spesifik. Misalnya underwater welding, atau mungkin seperti itu tadi voice over, kemudian juga content writer, atau mungkin sosmed manager dan manajemen dan sebagainya. Jadi lebih spesifik, lebih dalam, tetapi nggak sempit banget. Oke, terapan, kemudian spesifik. Nah, yang ketiga itu harus relevan atau match, cocok dengan yang dibutuhkan real oleh dunia kerja masa kini dan perubahan-perubahannya hingga sampai ke depan. Sehingga tadi konsen Mas Menteri adalah anak-anak vokasi itu harus mencintai proses belajar itu, menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Karena apa? Bidang ilmunya itu akan terus berkembang dengan tantangan-tantangan baru, sehingga dia harus siap untuk belajar hal-hal yang baru. Tapi 3 poin itu. Satu, terapan, applied, gitu ya. Teorinya nggak banyak. Jadi kalau di akademik, mayoritas teori, tapi kalau di vokasi, meskipun itu sampai S2 terapan, S3 terapan, itu 60% praktek, 40% teori. Jadi mengartikan terapan itu banyak prakteknya dan project based learning. 2, mostly itu more specific. Meskipun tidak sempit banget, karena harus mampu untuk bergerak leluasa, agile dengan perubahan. 3, very much link and match ya, sesuai dengan dunia kerja. 3 poin itu, Mas Sahil. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wikan. Nah, saya pengen ke Mbak Gita Savitri dulu. Mbak Gita, ini kan kalau kita tahu gitu kan ya, Jerman ini kan terkenal sebagai role model pendidikan vokasi. Ini bisa diceritain nggak sih kenapa Jerman kok bisa akhirnya menjadi role model dunia vokasi sih? Sebenarnya karena kalau di Indonesia ini berdasarkan sama pengalaman pribadi aku ya, mostly anak-anak yang masih SMA gitu, mereka selalu ditaruhnya itu ke kamu habis itu harus di universitas gitu, universitasnya itu pun yang praktek. Nah, sementara di Jerman dari setelah mereka selesai primary school itu dari kelas 1 sampai 4, mereka tuh udah dijurusin gitu loh Mas Sahil. Jadi kalau ada orang yang mau lanjut ke universitas nanti, dia bisa sekolah SMA, SMP-nya lanjutnya ke gimnasium namanya. Terus kalau misalnya mau yang lanjut ke sekolah vokasi gitu atau Fachhochschule atau ke Berufsschule, itu bisa lanjut ke Hauptschule gitu. Dan kalau untuk si vokasinya sendiri di sini disebutnya Ausbildung, dia punya 2 sistem. Jadi yang pertama adalah Ausbildung atau vokasi yang dia purely di sekolah. Ini khusus untuk
yang di area kayak kesehatan gitu ya, yang mau jadi terapis atau mau jadi suster gitu. Jadi dia benar-benar digodok secara teori, habis itu praktek juga. Nah, tapi ada juga yang namanya sistem dual system gitu. Maksudnya jadi dia sekolah juga, tapi paling cuma sekali 2 kali per minggu, tapi setelah itu dia praktek di salah satu perusahaan. Makanya di sini ada banyak banget perusahaan kayak contohnya nih, misalnya aku pingin jadi optiker. Aku bisa sekolah vokasi di perusahaan misalnya optik apa gitu. Nanti aku diajarin di situ kan prakteknya segala macam, gimana membimbing klien gitu kan, mau cari kacamata, gimana mau ngetes minus mata dan segala macam. Atau misalnya aku pingin jadi penjual di salah satu toko gitu ya. Aku bisa tuh yang namanya belajar vokasi di suatu toko tersebut gitu. Nah, tapi setelah mengerjakan itu semua dalam waktu 2 tahun sampai 3 tahun atau 3 tahun setengah tergantung sama areanya, habis itu ujian. Jadi menurutku sih yang membuat kenapa sistem vokasi atau Ausbildung di Jerman itu bagus adalah karena ada sinergi antara pemerintah, terus antara departemen pendidikannya dan juga antara kayak institusi privatnya sih. Menurutku itu. Oke, baik. Saya pengen ke Kapten Vincent dulu nih sekarang. Cap, kan kalau kita dengar sesuai yang tadi Mas Menteri bilang bahwa di era revolusi industri 4.0 saat ini kan bermunculan ada banyak bidang pekerjaan baru dan segala macamnya. Dan vokasi punya peran nih di sini kan. Nah, Kapten Vincent bagaimana melihat vokasi di Indonesia yang sekarang juga udah masuk 1 tahun ini, dan apakah nantinya bisa fight juga sama seperti Jerman menjadi role model gitu loh? Saya kira bisa ya, karena penduduk Indonesia cukup banyak dan pertama juga demand pekerjaannya juga di sini sudah mulai banyak lagi kan. Nah, di sana banyak dibutuhkan skill-skill khusus, di mana kalau memang ada direktorat khusus yang menaungi dan mengatur, membimbing orang-orang ini yang akan masuk mengarahkan ke kejuruan di mana yang lagi dibutuhkan, itu akan jadi sangat baik. Soalnya kadang-kadang orang pengen jadi apa, kita tidak tahu bagaimana serapannya. Iya. Kita mau sekolah ini, kita ternyata setelah selesai kita tidak bisa diserap. Nah, ini menjadi masalah nasional. Kalau misalnya kita sudah tahu nih, jelas nih, oke, ada pengelasan misalnya bawah laut atau enggak, yang seperti saya nggak tahu lah, apapun pendidikan kejuruan itu, dan sudah jelas nih, oh di sini dibutuhkan seperti ini, tapi dibutuhkan sekolahnya seperti ini, kan sudah jelas semua. Jadi masyarakat Indonesia memiliki acuan sekarang. Siapapun, saya lulus nih SMA ataupun D1, tapi saya mau lanjut nih, saya mau kejuruan nih. Di sini ada nih, Dirjen menyatakan bahwa ini ada pekerjaan di sini dengan gaji sekian-sekian, tapi dengan syarat memiliki sini. Kamu harus ngikuti pelatihan seperti ini, dan itu semua jelas. Menurut saya itu bagus sekali untuk Indonesia. Jadi memang sekarang tuh lebih terarah supaya kita tahu serapannya juga. Betul. Jadi kitanya juga lebih enak gitu kan ya pada saat menjalankan ya. Jangan sampai kita mau berangkat kayak sama seperti sekarang pilot. Pilot ini terkena kondisi pandemik. Karena ekonomi dan travel ban dan lain sebagainya. Pesawat harus terpaksa tidak untuk diterbangkan. Yang tadinya ada 100 pesawat, 200 pesawat yang ready untuk terbang. Orang-orang travel takut, pesawat jadi nggak bisa terbang secara efisien. Otomatis banyak pesawat nganggur, dan efeknya adalah pilot nganggur. Bahkan pilot di seluruh dunia dikurang-kurangin. Orang yang pengen jadi pilot, kalau tidak tahu bagaimana demand pada saat itu, dia akan menginvestasikan waktu dia, menginvestasikan diri dia ke suatu bidang yang akan memakan waktu buat dia. Memang kalau kita bicara, it's a risk right now. Kalau kita mau masuk ke satu bidang, segala sesuatu di dalam hidup ini selalu change of odds. Bagaimana kemungkinan kita bisa berhasil atau tidak. Tapi alangkah baiknya apabila ada satu direktorat khusus yang bisa membimbing, menjaga, memberikan jalan bagi masyarakat Indonesia untuk melangkah lebih lanjut di bidang vokasi ataupun kejuruan. Saya kira itu loh. Nah, ini kan menarik banget apa yang diomongin sama Kapten Vincent, Pak Wikan dan juga Mbak Gita tuh, bahwa ternyata memang dunia vokasi saat ini itu punya peranan yang sangat penting.
ya bagaimana kita bisa lebih terarah dan kita bisa lebih match lagi gitu kan. Nah, Mas Bimo sendiri sebenarnya pernah ikutan kursus sulih suara gitu nggak sih? Kalau sebenarnya kalau kursus itu di Indonesia waktu itu sih belum ada ya, maksudnya secara pembelajaran yang benar-benar ada tahap dan modul segala macam gitu ya. Tapi lebih ke komunitas lah kita. Komunitas dan belajar bareng aja gitu. Dan itu pun juga karena dulu dari sistem informasi dan lain-lain gitu kita belum bisa tahu nih ada dunia seperti ini gitu, ada dunia voice talent seperti ini. Tapi akhirnya saya mau nggak mau harus adaptif juga kan ya. Saya satu sisi punya kewajiban juga, lalu punya cita-cita juga, gimana caranya profesi ini bisa dikenal aja dulu deh sama orang-orang Indonesia sebagai profesi yang ternyata vital juga ya. Dan bukan hanya sekedar ngisi suara doang buat di iklan dan juga di radio dan lain-lain gitu. Tapi teknik-teknik berbicara voice over itu bisa diterapkan ke dalam berbagai macam bidang gitu. Dan terbukti ada salah satu universitas negeri di Depok. Di Depok udah tahu lah ya. Udah. Vokasinya bahkan lebih tepatnya. Vokasinya gitu akhirnya mengundang kami untuk memberikan sebenarnya tips dan trik lah gitu, sharing-sharing, tapi akhirnya kita memberikan ya pembelajaran gitu tentang teknik-teknik apa yang dipakai dalam seorang voice over talent dalam berbicara yang nanti akan diterapkan ke mereka ini, ke BEM-nya ini untuk ke bawah-bawahnya gitu loh, untuk mereka bersosialisasi, mereka berorganisasi dan lain-lain gitu. Nah, ini cukup menarik juga karena tadi Mas Bimo sempat bilang bahwa ini ternyata salah satu bidang yang vital juga voice over talent gitu kan ya. Jadi dulunya mungkin terlihat kayak sekedar cuma mengisi suara, tapi ternyata kita tahu di balik itu ada sebuah tingkat kesulitan yang luar biasa juga. Betul. Dan ternyata ini bisa menjadi suatu sumber yang menjanjikan gitu kan. Betul. Apalagi di era pandemi sekarang nih kayaknya Mas Bimo jobnya nggak putus-putus gitu. Amin. Saya ngikutin Mas Sahil soalnya. Tapi memang benar sih karena setelah kami pelajari bersama gitu ya, dan salah satunya dengan Sahil dan teman-teman public speaking lain, voice over ini ilmu-ilmunya atau teknik-tekniknya ini sangat beririsan dengan ilmu-ilmu public speaking sebenarnya. Kalau public speaking itu mungkin lebih luas bagaimana kita berdiri, bagaimana kita menghadapi audiens dan lain-lain, tatapan mata, pergerakan badan. Tapi di sini ada voice over ini lebih niche lagi atau lebih spesifik lagi itu tentang bagaimana intonasi kita berbicara, bagaimana tone suara yang kita keluarkan harusnya, artikulasi bagaimana. Jadi seiring berjalannya waktu kami dan tim juga berpikir ya ini nggak hanya untuk iklan dan ini bisa dipakai untuk corporate juga gitu, dipakai untuk teman-teman customer service, bahkan ya akhirnya yang masuk ke kita juga Ditjen Pajak, teman-teman IT dan lain-lain yang memang butuh. Sekarang ini kan kita kalau meeting webinar ya gitu kan, atau misalnya kita event webinar. Ada bumpernya, butuh suara. Lebih dari situ, tapi gimana caranya kita memimpin meeting atau webinar itu, tapi dengan kekuatan suara. Nah, itu dia. Itu menariknya teman-teman semua. Makanya ini buat teman-teman yang lagi pada menonton acara sore hari ini, saya ingatkan lagi untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, karena selain nanti kita ada hadiah juga, tapi kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi, silahkan di WhatsApp di nomor 0812 12 99 000 1, karena nanti 5 pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan e-wallet masing-masing Rp500.000 dan pajak ditanggung oleh pemenang. Sekarang saya pengen ke Pak Wikan terlebih dahulu. Tadi kita udah mendengarkan dari Mbak Gita, Captain Vincent dan juga Mas Bimo tentang pengalamannya mereka, pandangannya mereka juga tentang vokasi. Sebenarnya kalau jenjang vokasi sendiri itu seperti apa? Tapi kita akan bahas lebih lanjut dengan Pak Wikan setelah yang satu ini.